balik lagi bersama gue Pinkman. Dan kali ini gue bakalan bahas reality quest lagi chapter terbaru, yaitu chapter 148. Oke lah, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Oke, jadi chapter dibuka dengan orang ini yang bilang kalau Daebujin itu orangnya kejam banget. Semua orang yang ngelawan Daebujin bakal jadi lumpuh. Daebujin juga nggak pernah ngelepasin siapapun. Meskipun udah mohon dan janji nggak bakal pakai kekerasan lagi, Daebujin lebih milih bikin mereka lumpuh biar nggak bisa ngelakuin kekerasan lagi. Terus panel pindah ke pertarungan Doan sama Daebujin. Daebujin berhasil nangkep sama ngelempar Doan. Abis itu Daebujin bilang kalau dia udah tahu Doan itu siapa, yaitu anaknya Hajinno. Terus flashback ke neneknya Daebujin yang minta maaf ke Daebujin. Soalnya dia cuma bisa ngasih makan ramen instan setiap harinya. Daebujin bilang kalau dia bangga sama neneknya itu. Soalnya neneknya udah ngerawat dia. Jadi jangan minta maaf. Terus, anak-anak dari pernaungan cahaya matahari datang buat ngasih batu bara. Flashback selesai dan balik lagi ke Doan yang penasaran. Apa yang terjadi antara Daebujin sama pernaungan cahaya matahari? Pas lagi tuh, tiba-tiba Doan ngelihat ada cahaya ini. Terus Doan dapat quest yang nyuruh buat ngejar cahaya itu. Abis itu, Daebujin nyerang Doan, tapi mau nggak mau, Doan harus ngejar cahaya itu sebelum waktunya habis. Akhirnya Doan berhasil dan cahaya itu ternyata pintu. Terus Doan ngebuka pintu itu pakai kunci putih yang dia dapetin dari ngalahin si Joker. Dan chapter pun ditutup sama 3 orang anyang ini yang mau nyerang distrik Guanak. Oke, jadi itu cerita dari reality quest chapter terbaru ya. Nah, kali ini chapternya menurut gua nggak terlalu begitu singkat dan nggak panjang juga ya. Jadi pas lah menurut gua. Tapi di sini gua singkatin ya ceritanya tuh, gua jadiin ringkas gitu. Karena menurut gua di sini tuh banyak dialog yang menurut gua nggak terlalu penting-penting amat gitu ya. Jadi gua singkatin gitu aja ya, nggak apa-apa lah ya. Oke lah, langsung aja ke pembahasannya nih. Nah, yang pertama yang gua bahas itu adalah ternyata itu tebakan gua di chapter sebelumnya itu salah ya. Jadi alurnya di sini ternyata nggak bisa ketebak sama gue. Karena gue kemarin itu di episode kemarin atau di video yang kemarin itu gue bilang kalau misalkan di chapter ini itu bakalan kalah ya si Daebujinnya gitu ya. Langsung kalah gitu di chapter ini. Tapi ternyata salah gitu. Ternyata di sini belum selesai ya. Jadi di tengah-tengah pertarungan mereka ini tiba-tiba si Doan ini mendapatkan quest, yaitu disuruh ngejar cahaya yang hijau itu ya, cahaya yang panjang itu. Jadi pas disamperin dan ternyata itu pintu gitu. Apa sih isi di balik pintu itu? Nah, menurut gua isinya itu bukan kayak pintu ke arah si Doan mau dibuff, enggak ya. Kalau menurut gua itu bakalan flashback lagi atau memori ayahnya si Doan lagi gitu. Jadi kalau gua pikir-pikir di chapter pas Doan lawan si Joker juga sama kan. Maksudnya di tengah-tengah pertarungan dia tiba-tiba dapat flashback gitu. Cuma flashbacknya beda ya. Tiba-tiba kalau si Joker itu dia tuh lagi bertarung tiba-tiba aja si mata si Doannya itu, kepalanya itu tiba-tiba flashback atau jadi ingat memori ayahnya, diliatin memori dari ingatan ayahnya ini gitu. Nah, di sini kemungkinan juga sama ya, cuma caranya aja yang beda karena si Doan ini udah dapetin kunci dari ngalahin si Joker gitu. Nah, mungkin di lawan-lawan berikutnya atau lawan mantan presentatif berikutnya juga sama gitu ya. Jadi mungkin dengan cara lain selain pintu gitu ya. Soalnya kan kalau di sini kan si Doannya sudah ngalahin si Joker, dapat hadiahnya kunci gitu. Nah, dibukanya pas lagi ngelawan si Daebujin gitu. Ada pintu gitu ya. Mungkin nanti kalau misalkan Daebujin udah kalah, hadiahnya dapat apa? Nah, nanti itu juga bakal digunainnya di lawan selanjutnya gitu. Nah, lawan selanjutnya itu menurut gua itu si mata sipit ya. Baru yang terakhir itu Shinwuju gitu. Nah, yang selanjutnya itu distrik Anyang ini sekuat apa sih? BTW sorry ya kalau misalkan penyebutannya salah. Jadi ya yang gua tahu distrik Anyang gitu. Nah, kalau misalkan ditanya sekuat apa, kalau menurut gue ini nggak terlalu kuat-kuat banget gitu ya. Mungkin selevel atau lebih tingkat dikit lagi dari organisasi pengkhianat dari Dewan Bullying ya. Nah, itu dia. Mungkinnya setara kali ya, soalnya di sini juga kan dijelasin, ada narasi juga yang bilang kalau misalkan distrik Anyang ini kalahnya itu ketika pas lagi mantan representatif ini yang keempat ini sebelum di penjara itu ya. Jadi dan setahu gue juga itu keempat mantan representatif itu nggak bawa anggotanya ya. Jadi koreksi kalau misalkan gue salah, cuma setahu gue itu ya dia cuma berempat ngacak-ngacak Anyang gitu. Jadi kemungkinan rencana ketiga orang Anyang ini mau ngalahin distrik Guanak ini nggak mungkin sih menurut gue. Soalnya ada Doan juga gitu kan. Kalau kata gue mah nggak kuat-kuat amat lah ya. Ya cuma kita lihat aja nanti ke depannya gimana. Oke lah guys, mungkin untuk pembahasannya segini aja karena emang pembahasannya sedikit banget ya. Kalau misalkan reality quest ini gue bingung ya.
karena chapternya juga selalu sedikit gitu ya. Jadi Easter egg-nya juga kurang menurut gua. Apa guanya aja yang kurang riset atau gimana? Tapi ya lagi-lagi kalau misalkan kalian ada pendapat sendiri atau ada teori tersendiri, teori yang menarik atau pembahasan yang menarik apapun itu, bisa komen di bawah ya, tulis di kolom komentar. Oke lah guys, mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja. Jika kalian suka silahkan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk support gua dengan cara sesimpel mungkin, yaitu dengan cara subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya. Oke lah, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!